padanya kita berserah atas semua urusan di dunia. Hidup penuh dengan perjuangan, jangan sampai kita terlena akan semua yang ada. Itu semua hanya cobaan. Hanya padanya kita berserah atas semua urusan di dunia. Serahkanlah segala urusanmu, serahkan kepada Tuhanmu. Dia yang mengatur semuanya agar hati kita menjadi tenang. Hidup penuh dengan perjuangan. Jangan sampai kita terlena akan semua yang ada. Itu semua hanya cobaan. Serahkanlah segala urusanmu, serahkan kepada Tuhanmu. Dia yang mengatur semuanya agar hati kita menjadi tenang. Hanya padanya kita berserah. Jumpa kembali di MJD Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan dengan temanya Tuhan berkehendak kita alami sukses duniawi tanpa terikat agar menjadi berkat bagi sesama. Jadi di sini tekankan teman-teman, Tuhan itu bukan berarti tidak berkehendak kita mendapatkan kesuksesan duniawi secara maksimal. Jadi Tuhan itu tetap menghendaki agar kita itu bisa mendapatkan sukses duniawi maksimal, asalkan tidak terikat teman-teman, supaya tidak masuk, terjerat, terjebak ke dalam cinta akan uang itu. Apabila sukses duniawi identik dengan cinta akan uang, ini bahaya sekali teman. Nanti akhirnya kita malah jadi nggak bisa move on, tidak bisa melangkah lebih lanjut menuju kepada target keselamatan akhirat. Tapi kalau bicara kita sukses duniawi dalam arti kata kita berkelimpahan hal duniawi ya kita berkelimpahan dalam hal materi, dalam hal uang tidak ada masalah selama kita tidak terikat teman. Jadi boleh aja memiliki itu, bahkan Tuhan ngerti bahwa apabila kita sukses duniawi ya banyak sahabat yang datang teman-teman, banyak orang yang perlu tuh. Dan juga dari sukses duniawi ini bisa menjadi satu alat untuk bisa mendukung yang Tuhan inginkan, bagaimana memberikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai kemanapun juga. Jadi Tuhan tahu itu teman-teman. Bahkan di kitab Matius pasal
6 ayat 33 dinyatakan Tuhan juga sama teman, bahwa cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya kita tidak terikat akan duniawi tadi gitu loh. Nah, adapun Tuhan akan tambahkan gitu, tambahkan seperti halalnya keperluan orang dunia, Tuhan tahu itu kok, memang akan ditambahkan gitu. Nah, cuman apabila kita mentargetkan mencarilah dahulu istilahnya sukses duniawi gitu, nah ini yang terlalu resiko untuk kita tidak bisa masuk ke dalam target keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Dasarnya itu kitab Roma pasal 8 ayat 28-39 dan kitab Lukas 14 pasal 14 ayat 25-35 teman. Saya coba bacakan dulu aja, nanti kita baru masuk ke dalam draft yang saya alami gitu teman-teman. Kitab Roma teman-teman, coba teman-teman cari kitab Roma pasalnya 8 ayat 28 sampai 39 teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini kalau kita fokus ke ayat 29 teman-teman, kalau saya universalkan itu. Sebab semua orang yang dipilihnya, yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran firman Tuhan teman-teman. Kalau saya universalkan gitu. Ini kan kalau di sini kan serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya dalam kitab Nasrani itu ya Nabi Isa teman-teman, Nabi Isa atau Yesus itu. Tapi kalau saya universalkan, yaitu gambaran firman Tuhan gitu. Supaya ia firman Tuhan tersebut menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi satu panutan itu bagi kita yang bungsunya adiknya si sulung gitu, ya pengikut si sulung itu gitu. Jadi bagaimana kita mengikuti firman Tuhan, intinya gitu teman-teman. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya gitu. Nah, ini teman-teman camkan juga di ayat 30 teman-teman, bahwa kemuliaan yang kita dambakan itu bukan kemuliaan karena hal-hal yang duniawi teman-teman, bukan kemuliaan oleh karena hal-hal duniawi, bukan kemuliaan karena oleh manusia teman-teman. Yang Tuhan ingin itu adalah bagaimana kita dimuliakan oleh Tuhan teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita dimuliakan Tuhan? Ya apabila kita melakukan ya apa yang perintah peraturkan dalam firman Tuhan tersebut, baru Tuhan akan muliakan kita. Intinya gitu teman-teman. Nah, ini kalau saya lanjut ke pasal berikutnya, perikopnya dulunya keyakinan iman teman-teman. Di sini ayat 31-nya teman-teman. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, maksudnya Nabi Isa atau Yesus tersebut, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia gitu? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita? Ini kalau kita simak ayat 34 teman-teman. Jadi di pengertian sini maksudnya nanti waktu kita meninggal gitu ya, yang namanya di dalam akhirat itu ya Nabi Isa yang akan jadi pembela kita teman. Di dalam alam akhirat itu dia yang akan menjadi kalau di kitanya apa sih, jadi orang yang membantu kita dalam melewati penghakiman itu teman-teman. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Yesus gitu? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap domba-domba sembelihan. Nah, ini kalau saya balik universal lagi teman-teman, siapakah yang akan memisahkan kita daripada firman Tuhan?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau bedak. Nah, ini di sini di ayat 35 sudah menggambarkan, teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan, konsekuensinya itu gitu. Ya, melakukan firman Tuhan adalah konsekuensinya akan mendapatkan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau bedak. Kenapa? Karena ya memang tidak wajar gitu, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu tidak wajar bagi dunia. Jadi ya dunia pasti akan melakukan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau bedak. Yaitu dunia akan melakukan hal-hal yang sampai mengakibatkan kita pelaku firman seperti itu, teman-teman. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau anak Tuhan, kami akan ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kalau saya universalkan lagi, seperti ada tulis, oleh karena firman Tuhan, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kalau zaman dulu, teman-teman, yang namanya bahaya maut itu konsekuensinya itu sampai terjadi ketubur, sampai bisa dibunuh segala macam itu. Tapi kalau zaman sekarang, teman-teman, ya konsekuensi bahaya maut itu adalah mati daging gitu. Bagaimana kita dibunuh nafsu duniawinya, jadi dibunuh dagingnya gitu. Itu juga ternyata tidak mudah juga, teman-teman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh firman Tuhan yang telah mengasihi kita, oleh Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Dan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Maksudnya pelaku firman, teman-teman. Pelaku firman itu ya, tetapi dalam semuanya itu pelaku firman lebih daripada orang-orang yang menang dan oleh Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Sebab kita yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam si firman Tuhan tersebut. Yaitu itu jadi firman Tuhan itu ya yang kita sebut ya seperti Tuhan juga gitu. Jadi Tuhan Allah dengan firman Tuhan itu ya menyatu, teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39. Nah, ini saya langsung masuk aja, teman-teman, sebagai cross check-nya itu, sebagai penguatnya itu kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35, teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35. Perikopnya judulnya, teman-teman, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Tapi kalau saya balikkan universalkan lagi, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti firman Tuhan gitu. Ya, kalau tidak dilepaskan tidak bisa, teman-teman. Melakukan firman itu tidak mungkin gitu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus Nabi Isa tersebut dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini kalau teman-teman simak yang ini, teman, kalau kedalaman pengenalan pengertian firman kita belum maksimal gitu. Jadi baca ayat kitab Lukas 14 ayat 26 ini udah aneh, teman-teman. Dianggapnya sudah tidak wajar gitu ya. Karena dikatakan jikalau seorang datang kepada Tuhan gitu dan ia tidak membenci bapaknya. Ya, apabila orang datang kepada Tuhan tidak membenci bapaknya, ibunya tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridnya Tuhan gitu. Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau kita artikan kalimat-kalimat ini dalam arti kata duniawi, terkesan kok aneh gitu. Kenapa Tuhan kok ajarkan seperti itu? Bagaimana kita untuk membenci mereka gitu. Nah, tapi kalau kita udah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, pengertian ini kan tidak dilarikan ke urusan
duniawi gitu, ke jiwa, tapi lebih arah ke urusan rohani, ke roh gitu. Nah, kalau dalam arti kata pengertian dalam arti kata rohani, dalam roh itu ya kitab Lukas 14 pasal 26 tersebut ya maksudnya teman-teman, jadi kita itu ya Tuhan itu menghendaki kita ini mengasihi Tuhan yang nomor satu teman-teman. Jadi bukan yang tadi dikatakan nomor satunya bapaknya atau ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya gitu, atau diri sendiri, bukan itu. Yang nomor satu itu tetap harus mengasihi Tuhan gitu. Dan nanti waktu kita sudah mengasihi Tuhan, kita taat misalnya kepada Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, dalam perintah peraturan Tuhan itu ada teman-teman, bagaimana kita ditugaskan oleh firman Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan Allah bahwa kita ini harus menghormati ayah dan ibu kita, orang tua kita. Itu jelas teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita mengasihi ayah, bapak dan ibu kita itu bukan cuma karena kita mengasihi mereka, tapi karena kita melakukan firman Tuhan gitu. Ya, kenapa? Karena di firman Tuhannya ada yang bagaimana kita harus bukan cuma mengasihi saja, tapi harus menghormati orang tua kita gitu. Itu jelas teman-teman. Begitupun juga misalnya dalam hal membenci istri. Dalam hal membenci istri berarti kan orang dunia katakan kenapa membenci istri? Kan mesti mengasihi istri. Nah, Tuhan pengen kita seolah-olah mengasihi Tuhan lebih dulu teman. Mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Di mana di firman Tuhan itu ada perintah peraturan Tuhan itu yang menyatakan bahwa seorang suami itu harus mengasihi istrinya gitu. Nah, jadi apa bedanya sih gitu? Ya, kalau kita mengasihi istri sendiri tidak boleh gitu, ya malah mesti membenci. Tapi kalau menurut versi firman Tuhan, kita harus mengasihi istri kita menurut versi firman Tuhan. Nah, ini maksudnya Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi kita mengasihi istri kita itu bukan karena pribadi kita mengasihi istri kita, tetapi kita mengasihi istri kita itu karena kita taat melakukan firman Tuhan yang salah satu itu isinya perintahnya, peraturannya bahwa suami itu harus mengasihi istrinya gitu. Nah, ya nggak tahu teman-teman bisa nangkap nggak? Jadi bedanya gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen kita menghormati orang tua kita. Tuhan itu pengen kita mengasihi istri kita. Tuhan itu pengen kita menuntun anak-anak kita gitu, saudara-saudara kita untuk mengenal firman lebih dalam. Dalam arti kata ya harus taat dan mengasihi Tuhan dulu teman. Taat, mengasihi dalam bentuk mengasihi dan percaya perintah peraturan Tuhan. Nah, baru teman-teman, baru nanti dari perintah peraturan Tuhan itu baru kita akan di guidance gitu, akan dibimbing ya bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam yang tadi gitu. Ya kita tetap mengasihi Tuhan ya. Waktu kita mengasihi dan taat kepada Tuhan, sehingga kita harus menghormati orang tua kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan nomor satunya, maka kita mengasihi istri kita. Karena kita mengasihi Tuhan nomor satunya, ya kita taat kepada perintah peraturan firman Tuhan, akhirnya kita harus menuntun anak-anak kita gitu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi makna kalimat ini kalau di jiwa seolah-olah kok nggak wajar, tapi kalau kita makna di kitab Lukas pasal 14 ayat 26 ini, apabila kita larikannya maknanya ke rohani, ya maksudnya gitu teman-teman. Jadi bukan membenci tapi mengasihi, tapi waktu prioritaskan Tuhan nomor satu, dan kita mengasihi mereka itu ya dengan cara yaitu karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita taat melakukan firman Tuhan. Jadi cuma dibalik gitu aja teman-teman, ujungnya begitu. Dan kekuatan kita mengasihi mereka gitu dibandingin kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, dibanding dengan mengasihi mereka dengan kekuatan karena kita taat kepada Tuhan, kan beda teman-teman. Kalau kita mengasihi mereka dengan kekuatan Tuhan gitu, ya pasti ada kuasa roh Tuhan gitu yang memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengasihi mereka lebih maksimal daripada kita mengasihi dengan jiwa kita sendiri. Kalau kita mengasihi dengan jiwa kita sendiri, jiwa kita kan rapuh teman, gampang gitu, gampang goyang karena pikiran, perasaan, kehendak kita. Tapi kalau misalnya kita mengasihi karena Tuhan sehingga yang bekerja itu adalah roh Tuhan gitu, kita mengasihi mereka dengan kekuatan roh Tuhan, ya ini pasti beda teman-teman.
kekuatannya pasti beda, hasilnya pasti akan lebih maksimal gitu. Intinya di kitab 26 di ayat 26 seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia gitu. Jadi maksudnya apabila kita pengen melangkah dalam hal segala sesuatu, teman, termasuk juga melangkah dalam hal rohani gitu, ya Tuhan ingatkan bahwa semua mesti dihitung dulu teman, semua harus direncanakan dulu. Jangan pengen ikut Tuhan tapi di tengah jalan nggak kuat malah ditinggal gitu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan puluh ribu orang, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang gitu. Jadi sebelum kita putuskan apa-apa, firman Tuhan ajarkan untuk kita mempertimbangkan, merencanakan dan mempertimbangkan segala sesuatunya teman-teman. Sehingga waktu kita melakukan firman Tuhan itu, ya kita mampu teman-teman. Harus punya dasar-dasar itu gitu. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaiannya. Nah kalau kita memang sudah mempertimbangkan kita punya 10.000 pasukan, musuhnya punya 20.000 pasukan. Kalau memang kita sudah merasa tidak mampu menghadapi hal tersebut, ya lebih baik kita istilahnya ya mengadakan perdamaian gitu. Kita mesti apa gitu. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia dapat menjadi murid Tuhan gitu. Nah ini teman-teman, kalau kita bicara di ayat 33 ini sesuai temanya teman-teman. Jadi di sini tekankan tema sharing hari ini gitu ya. Di sini tekankan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku gitu. Jadi ya itu teman, kalau kita tidak melepaskan hal-hal duniawi, rasanya kita susah gitu ya untuk melakukan perintah peraturan firman sebagai muridnya gitu, sebagai orang yang ingin taat dan patuh nurut gitu ya terhadap perintah peraturan firman Tuhan tadi gitu. Itu nggak mudah teman kalau kita tidak melepaskan hal-hal duniawi tersebut. Nah itu dicantum yaitu di tiap-tiap di ayat 33 tersebut teman-teman. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan gitu. Jadi diumpamakan seperti garam teman. Kalau garam sudah tidak asin ya gimana caranya gitu. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi kalau garam itu sudah asinnya hilang, yaitu untuk ladang, untuk jadi pupuk gak ada gunanya gitu tuh. Dan ya tinggal dibuang saja gitu. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Tuhan ingatkan sekali lagi, apabila kita mempunyai telinga, ya hendaklah kita mendengar. Ini saya sudah bacakan di 2 kitab tersebut teman-teman. Saya coba langsung masuk ke draft aja, siapa tahu jadi bisa lebih jelas teman-teman. Maksud dari Tuhan berkehendak kita alami sukses duniawi tanpa terikat gitu. Harus melepaskan agar menjadi berkat bagi sesama kita gitu. Ini apa yang saya alami teman-teman. Tahun 2011 saya di kitab suci saya ada catatan 2011 gitu. Jadi tahun 2011 adalah kalau kita hitung dengan tahun 2021 adalah satu dasawarsa melewati mujizat kedua gitu. Jadi ini pas ceritanya tahun 2011 itu kan saya mengalami mujizat kedua karena nubuatan tahun 2003 yang meninggalkan operasional usaha yang saya pernah sharingkan seperti cerita Nabi Abraham meninggalkan Urs Kasdim gitu. Itu sama aja. Jadi waktu cerita itu kan Nabi Abraham Tuhan perintahkan untuk meninggalkan Urs Kasdim. Itu yang dialami Nabi Abraham. Tapi tahun 2011 itu saya alami teman. Ya mujizat karena terjadi 2003 itu ya saya
ada nubuatan untuk bisa meninggalkan operasional saya. Jadi sama aja teman. Kalau Nabi Abraham bentuknya meninggalkan Ur Kasdim gitu, kota pegangannya itu, nah sama aja. Saya juga suruh melepaskan operasional sebagai pegangan hidup saya. Nah saya lepaskan itu karena saya salah satunya juga melihat Nabi Abraham melakukan itu teman. Jadi ya saya coba berani lepaskan itu, dan Tuhan dapat ulang kembali kejadian yang serupa tapi tak sama. Nah ini maksudnya tahun 2011 itu saya ngalami mujizat kedua, karena tahun 2003 saya melepaskan operasional dan masalahnya selesai tahun 2011. Tapi Tuhan maksud saya bisa mengulang lagi teman-teman, mengulang lagi seperti peristiwa mujizat tahun 2011 itu terjadi pada tahun 2021 ini. Jadi 10 tahun setelah kejadian mujizat tahun 2011 itu bisa saja teman-teman, dalam bentuk serupa tapi tak sama gitu, dalam bentuk yang mirip-mirip tapi tak sama gitu. Nah untuk apa? Ya untuk melatih keyakinan iman kita teman-teman. Jadi ujian, cobaan, permasalahan tersebut ya sebenarnya ujung-ujungnya itu hanya untuk melatih keyakinan iman kita yang lebih meningkat kepada Tuhan gitu. Bagaimana caranya dilatih oleh Tuhan, iman kita itu bisa naik tingkat dari iman ke iman gitu. Ya bagaimana kita lebih beriman kepada Tuhan, meningkatkan iman kita kepada Tuhan, dan keyakinan Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi selain iman kita, selain keyakinan iman kita, selain keyakinan kita percaya gitu, sama aja Tuhan juga pengen bagaimana kita Tuhan juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bagaimana keyakinan kita bahwa Tuhan itu bisa memberikan kasih karunia kita itu secara lebih teman-teman. Bukan cuma Tuhan minta kita hanya percaya saja, tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa Tuhan bisa memberikan kasih karunia yang lebih bagi kita gitu. Jadi peningkatan iman ke iman itu ya mestinya selaras dengan peningkatan kasih karunia Tuhan bagi kita gitu. Itu akan selaras teman. Mujizat adalah cara awal Tuhan membuat kita dapat beriman, percaya kepada pribadi Tuhan, dan membuat kita mau mengenal firman Tuhan. Tapi ada saatnya setelah kita lebih memiliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman, maka Tuhan akan latih kita bukan dengan hanya menunggu mujizat, tetapi dengan belajar melakukan firman untuk dapat memenuhi janji-janji Tuhan bagi kita. Nah, ini maksud saya teman-teman. Yang saya alami teman-teman, apabila kita masih bayi rohani, anak-anak rohani gitu, atau masih benar-benar tidak memiliki kedalaman pengenalan akan firman, tidak memiliki kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, tidak punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Nah itu biasanya Tuhan support kita teman-teman, support kita supaya kita bisa berpegang kepada Tuhan. Supportnya itu bentuknya pakai mujizat teman-teman. Kalau mujizat itu yang saya rasakan, mujizat itu kan ya kita cuman karena kita masih bayi rohani, kanak-kanak rohani, akhirnya kita cuma mengharap-harap mujizat aja gitu. Nah sedangkan mujizat itu kita tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa banyak belajar untuk mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Mujizat itu kesannya lebih pasif teman-teman. Jadi sifatnya lebih menunggu saja gitu. Nah wajar-wajar saja teman-teman, kenapa Tuhan izinkan mujizat itu terjadi bagi kita semua, ya khususnya bagi orang-orang yang masih bayi dan kanak-kanak rohani itu teman-teman. Jadi mujizat itu waktu untuk waktu kita bayi rohani atau kanak-kanak rohani dibutuhkan sekali sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. Lewat mujizat itu bahwa Tuhan itu ada, dan kita akhirnya timbul ya dari kemauan independen kita untuk mau lebih mengenal Tuhan gitu. Dari mana? Ya dari firman-firman Tuhan gitu. Jadi mujizat itu dibutuhkan untuk itu teman-teman. Tapi ya itu tadi saya katakan, kalau kita yang sudah lebih dewasa rohani, kita yang sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan, rasanya mujizat itu tidak akan lebih efektif dibanding ya kita dengan rumus tabur tuai teman-teman. Bagaimana kita apabila kita sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kita sudah lebih mengenal, mengerti akan janji Tuhan, sehingga kita tahu gitu bagaimana caranya kita menuai janji Tuhan itu. Ya kita harus melakukan apa gitu untuk bisa menuai janji Tuhan itu. Nah
kita sudah masuk periode bukan mujizat, menunggu mujizat, tapi kita bicara sudah masuk ke dalam tabur tuai, teman. Yang bagaimana kita menabur dan bagaimana kita menuai, bagaimana kita kalau kita sudah berani melakukan firman ini, ya pasti ya kita juga akan menuai gitu, menuai janji Tuhan. Jadi menabur dalam arti kata melakukan perintah peraturan firman Tuhan, menuai dalam arti kata ya itu ya mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita udah bicara lebih dewasa rohani, akhirnya tabur tuai atau misalnya melakukan firman dan menuai janji Tuhan itu akan lebih efektif, teman-teman, dibanding hanya mujizat aja gitu. Kalau kita mujizat untuk bisa kita lebih dewasa rohani itu sulit, teman-teman, karena ya seperti kanak-kanak dan balita rohani itu yang disuapin aja, bayi rohani itu gitu, selalu disuapin aja gitu. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, kita bukan disuapin, tapi kita berani gitu ya melakukan firman Tuhan demi untuk mendapatkan janji Tuhan. Nah, akhirnya timbulnya pengharapan, teman-teman, ya waktu kita mengenal firman Tuhan, ya kita mengerti firman Tuhan, kita mengenal dan mengerti janji Tuhan. Akhirnya janji Tuhan itu adalah sebagai pengharapan kita, teman-teman. Nah, pengharapan ini ya yaitu balik lagi kita bagaimana untuk menggapai pengharapan ini, menggapai janji-janji Tuhan itu ya dengan caranya melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan butuh pengertian akan firman Tuhan tersebut. Nah, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan butuh menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, akhirnya ya kita akan menjadi dewasa rohani apabila kita yang menghidupkan firman Tuhan dan juga kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Supaya kita bukan cuma mendapat mujizat, tapi kita dapat menuai janji-janji Tuhan karena kita mampu melakukan firman Tuhan, teman. Mampu melakukan firman Tuhan karena kita mampu mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, kita mampu mengerti firman Tuhan karena diawali oleh ya kita karena mau mengenal firman Tuhan. Urutannya gitu, teman-teman. Sehingga kita bisa menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Urutannya gitu, teman-teman. Jadi intinya maksudnya seperti itu gitu. Ya, mujizat itu adalah berguna bagi bayi atau kanak-kanak rohani, tapi kalau kita sudah remaja rohani atau dewasa rohani, rasanya ya tabur tuai, rasanya melakukan firman Tuhan demi mendapatkan pengharapan janji Tuhan lebih efektif, teman-teman. Nah, ini yang harus kita dalam hidup kita uber ini, teman-teman. Karena melakukan firman Tuhan, kita seolah dalam permasalahan hidup sepanjang hari. Nah, ini ditekankan lagi gitu. Apabila kita berani melakukan firman Tuhan, teman-teman, ya firman Tuhan katakan ya kita seolah akan menghadapi permasalahan gitu. Permasalahan hidup sepanjang hari dan kita dianggap tidak mampu melakukan apapun. Tapi dalam hal seperti ini kita lebih dari pemenang. Jadi kita waktu melakukan firman Tuhan bisa dicemooh oleh dunia, teman-teman, oleh orang-orang dunia gitu. Dianggapnya kita ini seperti orang aneh aja gitu, tidak melakukan apa-apa, bagaimana bisa hidup berhasil secara maksimal gitu. Ya karena memang Tuhan latih kita untuk bagaimana caranya waktu kita nanti sukses duniawi, kita tidak terikat seperti orang duniawi gitu. Jadi Tuhan itu ingin kita sukses dalam arti kata mencapai target-target sukses duniawi, tapi dengan berani melepaskan gitu, melepaskan hal duniawi tersebut. Nah, ini kan beda sama orang duniawi, teman-teman. Kalau orang duniawi itu kan sukses duniawi ya akan menjadi target utama orang duniawi dan jadi menjadi pegangan gitu, jadi pegang terus tidak berani lepas gitu. Nah, akhirnya malah takutnya orang dunia itu yang sukses duniawi itu malah yang firman Tuhan katakan orang yang kaya gitu, menjadi orang kaya duniawi itu yang malah tidak bisa masuk ke dalam surga dengan sulit gitu. Nah, Tuhan nggak mau begitu, makanya Tuhan diingatkan di kitab Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya kita tidak terikat dan kita berani melepaskan hal duniawi gitu ya, supaya waktu Tuhan memberikan sukses duniawi ya hanya sebagai tambahan, bukan target dipegangi gitu ya, karena memang kita berani lepaskan, jadi akhirnya tambahan. Nah, terus buat apa gitu kita mendapat sukses duniawi yang kelimpahan duniawi ya tanpa kita harus kita lepaskan. Loh, memang harus kita lepaskan. Kalau kita tidak lepaskan, kita akan terikat gitu. Tapi kalau kita lepaskan, ada manfaatnya, ada, teman. Apabila kita memang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, taat akan Tuhan gitu. Ya, yang namanya sukses duniawi, kelimpahan duniawi itu menjadi satu
support gitu, satu pendukung ya untuk bisa menjadi alat Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke seluruh dunia, ke seluruh bumi gitu. Ya itu kan butuh yang namanya sukses duniawi, kelimpahan duniawi itu butuh, bukan tidak butuh. Nah, banyak orang yang memang apa yang firman Tuhan katakan bahwa hal-hal duniawi, misalnya urusan uang itu yang bisa membina untuk persahabatan, bisa kita lebih diterima, di welcome oleh orang dunia gitu, sehingga kita lebih mudah menyelamatkan mereka. Kita bisa butuh menutupi biaya-biaya kebutuhan untuk bisa memberitakan firman Tuhan kemana-mana gitu. Ya itu kuncinya itu, teman. Kita bisa membantu teman-teman kita yang lagi kesulitan urusan hal-hal dunia gitu. Kita bisa bantu dengan bentuk-bentuk bantuan sosial gitu kan, masih bisa bakti sosial gitu. Jadi memang kesuksesan duniawi, kelimpahan dunia itu diperlukan, bukan tidak perlu, dan Tuhan tahu itu. Cuma Tuhan ingatkan jangan sampai kita hanya mentargetkan hidup kita mencapai sukses duniawi ya untuk menjadi orang kaya berkelimpahan, nah terus dipegangi gitu. Nah waktu kita pengertian seperti ini justru bahaya sekali. Kita sukses duniawi, limpah duniawi, bahagia duniawi itu bahaya sekali. Karena kita nanti akhirnya tidak mau melepaskan, teman-teman. Tidak bisa dengan pola-pola keselamatan akhirat gitu. Jadi gitu, teman-teman. Jadi makanya Tuhan ajarkan lebih aman, lebih baik kita mengerti dulu akan keselamatan akhirat. Setelah kita mengerti akan keselamatan akhirat itu dan kita melakukan target utama kita adalah keselamatan akhirat. Nah setelah itu ya Tuhan akan tambahkan, teman, akan tambahan ya target kesuksesan duniawi ya untuk menjadi alat Tuhan. Kurang lebihnya gitu, teman-teman. Maksudnya gitu loh. Jadi bukan Tuhan mengendaki kita tidak kaya gitu, tidak sukses duniawi. Ya mengendaki, tapi Tuhan ingin kita sebelum kaya, sebelum limpah itu kita sudah mengenal dulu ya bahwa yang namanya hidup itu yang benar itu adalah ya dengan target keselamatan akhirat. Itu yang pertamanya. Setelah itu, setelah kita mampu masuk ke dalam target keselamatan akhirat, ya Tuhan akan tambahkan sukses duniawi, teman-teman, untuk menjadi ya alat Tuhan gitu, untuk supporting itu sukses duniawinya gitu. Permasalahan membuat kita semakin alami kedewasaan rohani, di mana ada saatnya Tuhan latih kita untuk dapat kasihi segala sesuatu dengan kondisi mengasihi oleh karena dasar kasih dan ketaatan kepada Tuhan bagi segala sesuatu itu. Nah ini yang tadi menjawab yang itu, kenapa kok ada firman yang mengatakan bahwa kita harus membenci orang tua kita gitu, kita harus membenci istri kita, anak-anak kita, saudara kita, bahkan diri kita sendiri. Ya maksudnya yang tadi saya udah jelaskan awal, teman. Jadi intinya ya Tuhan pengen kita mengasihi mereka itu setelah kita mengasihi Tuhan dulu, teman. Kenapa? Karena waktu kita mengasihi mereka, yang disebutkan mereka itu gitu, ya setelah kita mengasihi Tuhan lebih dulu, ya kasih kita kepada mereka itu dasarnya jadi lebih kuat, lebih maksimal gitu. Kenapa lebih maksimal dan lebih kuat? Karena ya kita bicara bentuk mengasihi mereka itu karena memang komitmen kita taat dan percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan itu satu. Kedua, apabila kita mengasihi mereka tapi dengan kekuatan kita karena perintah Tuhan, ada kuasa Roh Tuhan gitu yang menyertai kita untuk bisa lebih kuat mengasihi mereka, teman-teman. Jadi waktu kita mengasihi mereka itu bukan dengan kekuatan jiwa kita, tapi kita mengasihi mereka itu dengan kekuatan roh kita gitu. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang menyertai kita untuk mengasihi mereka. Jadi begitu, teman-teman. Cuma bahasa di firman yang tadi kan disebutnya kan harus membenci gitu. Ya rasanya tidak masalah gitu ya apabila kita sudah lebih mengerti akan kedalaman firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak lebih dalam, lebih mengerti akan firman Tuhan, kesannya seolah Tuhan tuh nggak bener loh, masa mengajar kita, apalagi kalau diambil cuma sepenggal aja gitu. Masih Tuhan ngajarin kita untuk membenci orang tua kita, ayah kita, ibu kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Kesannya begitu, teman. Tapi kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, ya maksudnya begitu loh. Jadi bagaimana caranya kita mengasihi mereka gitu ya, terlebih dahulu dengan mengasihi
Tuhan Allah. Nah, waktu kita sudah memprioritaskan nomor satu Tuhan Allah, berarti nanti Tuhan yang atur bagaimana kita mengasihi mereka. Yang tadi saya jelaskan sekali lagi bahwa mengasihi mereka karena kita mengasihi Tuhan dan taat akan Tuhan gitu. Untuk mengasihi mereka, ya kekuatannya beda, teman. Kalau kita mengasihi mereka dari dasarnya pribadi kita sendiri, kasih kita itu dasarnya dari jiwa, teman-teman, dari pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Tapi kalau kasih kita yang melalui Tuhan dulu gitu, ya berarti kasih kita dari kekuatan roh gitu, karena ada roh Tuhan yang menyertai kasih kita kepada mereka gitu. Gampangnya gitu, mudah-mudahan bisa tertangkap, teman-teman. Mengasihi segala sesuatu oleh karena mengasihi dan taat kepada Tuhan akan membuat kita memiliki kasih yang lebih maksimal, bahkan lebih sempurna, serta lebih komit karena ada kuasa roh Tuhan yang dikaitkan dengan kondisi mengasihi tersebut. Nah, ini tadi saya baru jelaskan ya, maksudnya gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi, mengasihi segala sesuatu oleh karena mengasihi dan taat kepada Tuhan akan membuat kita memiliki kasih yang lebih komit gitu, lebih maksimal, bahkan lebih sempurna, serta lebih komit karena ada kuasa roh Tuhan yang dikaitkan dengan kondisi mengasihi hanya dari jiwa saja, teman-teman. Nah, ini maksudnya gitu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan penegasan seperti ini lagi, teman-teman bisa nangkep bahwa yang namanya mengasihi firman yang tadi harus membenci itu maksudnya nanti berujung gitu, teman. Jadi bagaimana caranya? Ya kita jangan mengasihi mereka langsung, tapi anggaplah membenci mereka gitu. Tapi waktu nanti kita mengasihi mereka itu dasarnya karena memang kita taat dan mengasihi Tuhan, di mana perintah peraturan Tuhan itu kita harus menghormati ayah ibu kita, ya harus mengasihi istri kita, harus menuntun, menyayangi anak-anak kita gitu, saudara kita, untuk bisa mengenal arti kebenaran. Jadi ya cuma dibalik gitu aja, teman-teman. Kedewasaan rohani akan merubah karakter pribadi kita dan antisipasi terhadap keluarga serta pekerjaan kita, seperti kitab Lukas 14 ayat 33. Jadi kedewasaan rohani ini, teman-teman, akan merubah karakter pribadi kita, teman-teman. Jadi dari kedewasaan rohani itu akan merubah karakter pribadi kita dan juga merubah antisipasi terhadap keluarga serta pekerjaan kita. Jadi berdampak begitu, teman-teman. Jadi bukan ke pribadi kita saja, tapi akan berdampak juga terhadap keluarga kita gitu. Karakter dan antisipasi kita itu akan berubah banyak gitu, dari terhadap pribadi kita, terhadap keluarga kita, bahkan terhadap usaha kita, pekerjaan kita gitu. Itu akan berbeda. Nah, seperti di kitab Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, teman-teman, demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridnya. Nah, di kitab Lukas pasal 14 ayat 33 ini dijelaskan begitu, teman-teman. Jadi apabila kita tidak bisa melepaskan diri dari segala milik kita yang hal-hal duniawi tadi gitu, ya sulit, teman-teman, untuk bisa melakukan perintah peraturan firman Tuhan secara total gitu. Nggak bisa, teman-teman. Pasti nggak bisa gitu, karena kembali lagi ya yang namanya kalau kita bicara menjadi pelaku firman Tuhan secara total, benar-benar kita tidak mengandalkan duniawi kok, teman-teman. Yang kita andalkan itu total ya mengandalkan Tuhan gitu, bukan hal-hal duniawi. Kita lebih mengandalkan hal rohani gitu. Dan targetnya pun beda kan, teman-teman. Apabila kita bicara orang dunia yang menargetkan diri itu ya bagaimana mencari sukses duniawi yang di dunia sekarang gitu loh. Padahal firman Tuhan dan Tuhan selalu ingatkan bahwa yang namanya dunia sekarang itu adalah fana, ya adalah sementara. Jadi alangkah baiknya kalau kita berasumsi bahwa kita tinggal di dunia ini adalah ya cuman menumpang gitu. Firman katakan begitu, hanya menumpang saja. Ya bahkan ada yang mengatakan bahwa kesempatan kita hidup di dunia ini adalah tempat memproses diri bagaimana untuk kita meraih ya bekal akhirat maksimal di akhirat nanti, teman-teman. Kita mencari suksesi akhirat gitu. Ya prosesnya ada di sini gitu, di dunia ini. Karena waktu kita sudah masuk ke dalam, kita meninggal masuk ke dalam akhirat, di dalam akhirat itu sudah kekal, teman-teman. Jadi tidak mungkin ada perubahan apa-apa. Jadi kalau kita ibaratkan anak tangga gitu ya, untuk bisa
Anggaplah misalnya anak tangga yang terdekat dengan Tuhan di akhirat itu, anggaplah anak tangga nomor 10 gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai anak tangga tertinggi di akhirat? Itu bukan kita lakukan nanti di akhirat, teman-teman. Kita harus lakukan di sini, teman-teman. Di dunia sekarang ini gitu. Yang kita sebut dunia yang fana ini gitu. Jadi untuk bisa naik level sampai ke tingkat 10 itu ya kita lakukan dari sekarang. Dan bagaimana kita berjuang dari yang tadinya tidak di posisi anak tangga, ya kita belajar hidup benar sesuai perintah peraturan firman Tuhan sampai akhirnya kita ada duduk di posisi anak tangga. Anggaplah anak tangga pertama gitu. Nah, sekarang bagaimana teman-teman bisa berlanjut naik ke tangga kedua, ketiga, keempat sampai tangga 10 gitu. Ya, dianggap 10 itu maksimal yang terdekat posisinya dengan Tuhan di dalam kerajaan surga loh, kerajaan di sana gitu, di dalam alam akhirat, di dalam surga. Nah, untuk bisa naik level teman-teman, untuk misalnya dari dunia masuk ke dalam tangga tersebut gitu, itu saja kalau tidak bisa melepaskan hal duniawi tidak bisa teman-teman, karena tujuan kita nyampe ke dalam area tangga untuk naik ini gitu, itu saja sudah bicara hal-hal akhirat teman-teman ya. Nah, kalau sampai misalnya kita tidak bisa mampu melepaskan hal duniawi untuk bisa masuk ke area ya akhirat aja gitu, udah nggak bisa teman-teman ya. Apalagi untuk bisa naik tingkat teman-teman, dari tingkat 1 ke tingkat 2 ke tingkat 3, kalau tidak bisa melepas ini nggak mungkin bisa naik teman-teman. Nggak mungkin kita mampu menaikkan diri kita ke situ. Karena apa? Karena ada daya tarik gitu yang oleh duniawi tadi gitu dipegangin terus. Hal-hal suksesi duniawi itu dipegang terus gitu oleh jiwa kita gitu. Nah, kekuatan roh kita untuk naik ke atas ini nggak kuat teman-teman. Makanya dikatakan di sini bahwa ya kalau cerita di kitab Lukas pasal 14:33 ini kan diumpamakan menjadi murid gitu. Tapi kalau saya umpamakan ini bukan murid gitu, istilahnya bagaimana kita naik tangga level iman kita untuk naik tangga ini gitu, untuk menuju ke tangga akhirat yang tertinggi, ya nggak bisa. Jadi kalau saya umpamakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya yang halal duniawi tadi itu tidak dapat menjadi yaitu ya peningkatan level tingkat tangga tadi teman-teman, karena dipegang oleh hal-hal yang duniawi tadi teman-teman, nggak bisa naik gitu, tidak akan bisa naik. Jadi ya kembali lagi kalau kita percaya gitu, kita percaya dan kita level iman kita meningkat gitu, bahwa kita percaya dan kita andalkan kasih karunia Tuhan untuk bisa mencapai posisi tertinggi nanti di dalam akhirat. Ya kita harus lakukannya dari sekarang teman. Bagaimana kita melakukan perbaikan hidup gitu sesuai dengan firman Tuhan itu dengan cara ya bagaimana kita melakukan firman Tuhan sebanyak mungkin saat kita hidup di dunia ini teman-teman. Bukan nanti nungguin nanti urusan di surga ya biar nanti saja setelah kita nyampe di akhirat baru kita bicara urusan akhirat dan surga. Bukan teman-teman, karena dibalik lagi di dalam surga itu sudah kekal teman-teman, alam kekal, tidak bisa mengalami perubahan apa-apa. Jadi kalau kita pengen berubah ya dari sekarang teman-teman, mumpung ada di dunia ini ya adalah ya karena memang Tuhan katakan adalah cuman sekedar tempat menumpang kita hidup ya, bukan rumah kita yang terakhir gitu. Rumah kita terakhir di akhirat teman-teman, cuman antara dua saja, antara neraka atau surga gitu. Nah, cuman bagi kita yang sudah lebih mengerti firman Tuhan, di surga pun ternyata dibagi dua. Ada warga surga dan juga ada tingkat-tingkat yang tadi, yang 10 tingkat tadi gitu. Nah, begitupun di neraka pun ada tingkat-tingkat itu teman-teman. Nah, kalau kita bicara ke dalam surga ya tadi, untuk bisa kita masuk di dalam surga ya harus kita berani meninggalkan hal duniawi gitu. Begitupun juga apalagi kalau kita bicara mau mengharapkan kasih karunia Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tingkat yang tertinggi di dalam surga gitu. Ya bukan sebagai warga surga tapi sebagai tim dalam kerajaan surga. Nah, tim kerajaan surga itu kan ada urutannya lagi teman-teman. Mungkin kalau kita bicara umpamakan hal-hal di sini gitu, ya mungkin dari mulai ketua RT kali, ya ketua RT nanti naik jadi RW, dari RW ketua RW, dari ketua RW jadi kepala desa naik lagi tingkat lagi
ya terus dari tingkat sampai misalnya apa, jadi bupati, jadi gubernur gitu, jadi presiden, kan ada tingkat itunya teman-teman. Nah ini harus kita lampauin untuk menaikkan tingkat ini, ya apa yang kita lakukan sekarang di dunia ini teman-teman, untuk bisa kita mencapai posisi yang tertinggi. Mudah-mudahan dengan pagi ini saya sharingkan seperti ini teman-teman. Jadi itu yang benar, yang belum mengerti akan Tuhan, ya harus sadar bahwa ikut Tuhan itu bukan berarti kita tidak boleh sukses duniawi. Tuhan ngarepin kita sukses duniawi gitu. Nah, bagi orang yang sudah ada di dalam firman Tuhan, di dalam hidup di dalam firman Tuhan, ya juga harus berpikir bahwa ya kita harus, kalau kita ingin bantu Tuhan lebih maksimal, ya kita harus sukses duniawi teman-teman. Cuman yang tadi dikatakan, kalau kita sukses duniawi harus mampu melepaskan hal-hal yang duniawi, sehingga kesuksesan duniawi yang kita raih itu bisa menjadi support Tuhan gitu, support menjadi alat Tuhan dalam memberikan kebenaran Tuhan, agar sesama kita sebanyak mungkin diselamatkan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.